Hai guys, yuk langsung aja nggak usah lama-lama, kita sekarang bakalan belajar untuk angka sino Korea ya. Kemarin udah aku jelasin ya, kalau angka dalam bahasa Korea itu ada dua versi. Yang pertama versi angka Korea asli yang jumlahnya itu terbatas hanya sampai 99, dan sekarang kita belajar angka sino yang jumlahnya sampai dengan tidak terhingga ya. Nah, jadi dasarnya kalian itu harus hafal yang ini dulu. Dasar-dasar angka sinonya ini kalian hafalin dulu, mulai dari 0 sampai dengan, ya nanti terserah kalian lah, kalian mau hafalin sampai berapa, mau sampai miliaran juga boleh. Tapi sebenarnya hafalnya tuh cukup ininya, untuk intinya aja dulu. Jadi 0 sampai dengan 10 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kalau untuk 11, caranya itu tinggal kombinasi. Nah, tadi kita udah tahu angka 10 itu sip. Kalau mau 11 berarti kan 10 ditambah 1 kan gitu ya. Jadinya sibil bacanya gitu ya. Bukan sipil tapi sibil gitu ya. Terus habis itu kalau 20 logikanya tuh gini. 20 itu kan berarti ada sepuluhan 2 gitu kan. Berarti kita tulis dulu angka 2-nya yaitu I. Baru diikuti angka puluhan sip. Jadinya kalau mau bilang 20 itu isip. Nah sedangkan kalau misalkan 21 berarti isip tadi 20 ya, i-nya 2, sipnya 10 ditambah dengan 1 il, jadinya isibil gitu ya. Sedangkan kalau misalkan nih kalian mau nulis angka berapa ya, misalkan 53, jadinya gimana? Oke, kita coba ya. Di sini 5 itu O, oke kita tuliskan O dulu. Karena dia menjadi 50 berarti kita butuh puluhan. Nah 10 itu sip, jadinya osip. Kalau osip doang ini 50. Terus habis itu ada 3, berarti jadinya osip sam gitu ya. Kali lagi, misalkan kita mau nulis angka 86 misalkan gitu. Berarti kita butuh angka 8. 8 itu pal. Kemudian untuk puluhannya sip. Habis itu untuk 6 itu yuk. Jadinya pal simyuk gitu ya. Oke, berarti 99 ya sama caranya kayak tadi. 9 itu gu ditambah puluhannya sip, jadinya gusip. Terus habis itu 9 lagi itu gusip gu. Nah, sedangkan untuk 100 itu bek, 1000 itu chon, 10.000 itu man. Nanti silahkan kalian perhatikan di man, atau patokannya itu ada di angka puluhan ribu. Kenapa gitu? Nah, nanti kita jelasin. Habis itu 100.000 itu siman. Kenapa jadi siman? Nah logikanya tuh gini. Aku tadi bilang ya, man itu jadi patokan. Kalau man itu artinya 10.000, misalkan kita punya uang 100.000. 100.000 itu kita pecah jadi 10 ribuan. Artinya ada berapa lembar? 10 kan? Nah kita bisa hitung gini. Man itu kan ada 4 angka di belakang ya. Nolnya ada 4 ya. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Nah berarti siman itu kan letaknya di sini nih. Ya kan? Di depan siman itu ada berapa? Ada 10. 10 tadi sip. Nah, makanya jadi siman kayak gitu ya. Sekarang 1 juta itu backman. Kenapa bisa gitu? Logikanya gini, kalau misalkan kalian lupa ya, kembali lagi patokannya di man. Man itu adalah 4 angka di belakang. 1, 2, 3, 4. Kita panggal di sini. Oke, man letaknya di sini. Di depan man itu ada berapa? 100. Kembali lagi ke 100 tadi berapa? 100 bahasa Koreanya adalah back. Makanya ketika kita bilang 1 juta, artinya kita punya 100 lembar uang 10.000 katakanlah kan gitu ya. Jadinya backman. Sama halnya dengan ketika kita ngomong 10 juta, berarti kita ambil 4 angka dari belakang, 1, 2, 3, 4. Di sini kan siman. Depannya ada berapa? Oh, ada 1000. 10 ribuan ada 10.000 lembar, artinya berapa jumlahnya? Ya 10 juta. Sedangkan tadi 1000, angka 1000 itu bahasa Koreanya adalah chon. Makanya ketika kita ngomong puluhan juta itu adalah chonman gitu ya. Oke, sekarang tadi puluhan udah latihan, sekarang kita latihan ke ratusan. Kalau misalkan aku mau minta kalian nulisin angka 101, jadinya gimana? Oke, tinggal tulis aja. 100 itu adalah back. Terus ditambah puluhannya ada nggak? Nggak ada. Kalau puluhannya nggak ada ya nggak perlu ditulis. Terus habis itu ada 1, berarti kita butuh angka 1, jadinya backil. Kayak gitu. Ya, back itu 100, puluhannya nggak ada, langsung lompat aja. Satuannya 1, backil kayak gitu. Terus kalau misalkan aku mau minta
tolong dong tulisin angka 111, jadinya gimana? Oke, berarti kita butuh angka 100, back lagi. Di sini ada 11, balik lagi ke rumus puluhan tadi. Kita mau nulis angka 11, itu kan udah ada ya tadi ya, sibil. Karena sip itu 10, habis itu il itu 1, jadinya back sibil, kayak gitu ya. Angka 1000 pun sama, misalkan aku mau minta 1021, jadinya gimana? 1000 tadi adalah con, ratusannya ada nggak ada, berarti kita skip. Terus habis itu kita butuh angka 21. Oke, nulis 21 seperti yang tadi udah kita praktekin ya. Duanya dulu, yaitu i. Habis itu puluhannya, sip. Habis itu baru dikasih 1. Jadinya con i sibil. Gitu, paham ya? Oke. Nah, sekarang krusialnya adalah ketika kita nulisin si man ini tadi. Ya, sebenarnya kan kalau dari tadi ini kan il-il-ilnya nggak ditulis ya. Kalau misalkan kita mau nulis 10.000 ya berarti man. Kalau mau nulis 20.000 berarti duanya dulu yaitu i, baru dikasih man, iman itu ya. Iman itu 20.000. Nah, kalau misalkan aku mau nulis, misalkan sekarang kita naik ke ratusan ribu. Kalau mau nulis 210.000 jadinya gimana? Gitu. Nah, sekarang kita ke ratusan ribu. Ratusan ribu tadi kan sipman ya. Kalau 100.000 sipman berarti kalau 200.000 ini kita tulis angka 2-nya dulu, i. Habis itu baru sip. Kalau kita langsung kasih man, nah misalkan i sipman itu kan berarti artinya adalah bukan 210.000 tapi 200.000. Berarti cara nulis 210.000 gimana? Nah, disinilah kita sisipin angka il untuk menandai kalau di situ ada 10.000, jadinya isi bilman, kurang lebih kayak gitu. Ya, sama halnya kalau misalkan mau nulis jutaan nih, misalkan berapa ya jutaannya? 1.510.000 kayak gitu. Untuk 1 juta sendiri itu adalah backman gitu kan. Nah, tapi hati-hati nih, kita jangan langsung ke backman, karena kalau backman itu kan artinya adalah 1 juta. Berarti gini, kita ambil rumus tadi itu 4 angka dari belakang, 1, 2, 3, 4. Nah, kan di sini ya. Man-nya nanti kita tulis di sini. Man itu hanya perlu ditulis 1 kali. Nah, sedangkan di depannya ini ada angka berapa? Oh, ada angka 151. Gampangannya gitu. Kita tuliskan aja dulu 151. Logikanya dipermudah. Kita nulis angka 151 berarti kita pakai rumus ratusan tadi. Cara nulis 151 itu gimana? 100 itu adalah back. 50 berarti kita butuh angka 5-nya dulu, o. Habis itu puluhannya adalah sip. Baru 1 itu il. Nah, kalau kita nulis back o sibil, ini artinya adalah 151. Belakangnya baru kita tambah kata man. Back o sibilman artinya 1.510.000 atau puluhan ribunya di sini kan tadi. Nah, ada 151 puluhan ribu lembar, artinya menjadi 1.510.000 gitu ya. Oke, sekarang kalian latihan. Nomor 1 misalkan tolong bikinin aku angka 78. Nomor 2 dibikinin angka 432. 3-nya 1211. 4-nya 11.111, 5-nya 1.010.000 deh. Udah, ini dulu. Oke, nah karena waktunya ternyata mepet ya, tahu-tahu udah mau 10 menit, jadi kita belum bisa ke angka penggunaan, mungkin di next part 2 ya. Nah, sementara ke penggunaan cara penyusunan angka sinonya aja dulu. Ini aja dulu, oke? Jadi ingat nanti rumusnya ini, rumus bakunya, habis itu cara nyusunnya kayak gimana, kalian kerjain 5 soal ini dulu, habis itu nanti part 2-nya akan ke gabungan penggunaan gitu ya. Oke, next video, bye.